Kehadiran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan bahwa tragedi bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002 merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia. Guna mengingat tragedi tersebut, BNPT bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menggelar doa bersama untuk korban bom Bali di Monumen Ground Zero Legian pada Selasa 12 Oktober 2021 petang. Kepala BNPT juga mengatakan bahwa kejahatan terorisme ini harus menjadi perhatian semua pihak. Ia menambahkan peristiwa bom Bali 1 tentunya merupakan peristiwa yang tidak diharapkan terulang kembali di masa yang akan datang. Boy Rafli mengajak semua pihak untuk bersama-sama bergandeng tangan, menghalau segala potensi ancaman yang ada berkaitan dengan benih-benih lahirnya kejahatan terorisme. Dikatakannya ada program mitigasi yang perlu dilakukan bersama-sama antar unsur kementerian, lembaga dan masyarakat beserta tokoh-tokohnya. Intinya, momen yang kita hadiri sama hari ini adalah tentu mengingatkan kepada kita semua bahwa kejahatan terorisme sebagai kejahatan yang extraordinary, kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan adalah sebuah peristiwa yang tentu kita harapkan tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Oleh karenanya, narasi-narasi yang kita bangun adalah bagaimana kita sama-sama bergandeng tangan, bersama-sama bekerja, berkolaborasi, segala potensi ancaman yang ada berkaitan benih-benih lahirnya kejahatan terorisme harus kita upayakan agar dapat kita antisipasi. Ada program mitigasi yang perlu kita lakukan bersama-sama antara unsur kementerian, lembaga dan pemerintah dengan masyarakat. Bersama juga dengan tokoh-tokoh dalam hal ini, bagaimana kita semua terus menjadikan peristiwa kekerasan berdarah di masa lalu ini adalah modal bagi kita semua untuk membangun ke depan kehidupan masyarakat yang lebih baik, jauh dari segala kekerasan, jauh dari segala ingin untuk menyakiti satu sama lain. Karena biar bagaimanapun kekerasan, apakah itu disengaja atau tidak disengaja, yang jelas adalah membawa bencana terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu semangat hari ini adalah bagaimana kita terus berkolaborasi, bersinergi, mengantisipasi sekecil apapun potensi ancaman kejahatan terorisme harus kita bersama-sama untuk mengeliminasi segala potensi yang mungkin timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu kita akan terus melakukan update identifikasi segala bentuk potensi ancaman itu, tentunya juga memerlukan dukungan dari masyarakat, semua pihak, bahwa kejahatan seperti ini bisa menimpa kepada siapa saja, bisa mengakibatkan siapa saja turut serta menjadi pelaku tanpa disadari. Nah, oleh karena itu dalam rangka membangun kesadaran, membangun kewaspadaan, membangun kepedulian masyarakat, peringatan-peringatan seperti ini harus kita jadikan modal untuk mewujudkan kekuatan itu, sehingga negara, unsur pemerintah dan masyarakat tidak boleh kalah dengan kejahatan terorisme yang mengedepankan cara-cara kekerasan itu. Boy Rafli mengatakan kita semua harus menjadikan peristiwa kekerasan perkara di masa lalu sebagai modal bagi kita semua untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, jauh dari kekerasan dan jauh dari keinginan saling menyakiti satu sama lain. Hal ini tentu tidak mudah. Terbukti misalnya bagaimana napi terorisme yang telah mendapat pembinaan atau deradikalisasi, namun setelah keluar dari tahanan justru kembali melakukan kejahatan terorisme. Mengenai itu, Boy Rafli menyebut deradikalisasi memanglah suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Namun pihaknya memastikan terus melakukan upaya pendekatan-pendekatan yang lebih maksimal. Kami menyadari
program deradikalisasi untuk dapat mewujudkan 100% mengakibatkan atau berdampak para pelaku tidak melakukan lagi, ini adalah sebuah kondisi yang tidak mudah. Oleh karena itu, dalam program-program yang berjalan ini, kita upayakan semaksimal mungkin agar ex-napiter itu tidak menjadi residivis. Itu kita terus berupaya. Namun demikian tentu 1-2 terjadi pengulangan tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Inilah melakukan derat itu tidak semudah apa yang kita bayangkan, karena ini berkaitan dengan mindset, cara berpikir. Karena ini kita terus bekerja keras agar berusaha agar yang terpenting kekerasan atas nama apapun itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun kepada siapapun. Itu yang harus kita upayakan. Jadi semua kita evaluasi, kita upayakan pendekatan-pendekatan yang lebih maksimal lagi. Tapi kami mengakui bahwa ada residivis di antara mereka, tapi itu adalah realita bahwa deradikalisasi tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi kita harus bekerja keras dengan semua pihak agar radikalisasi tidak boleh lagi terjadi, dan kemudian yang terpenting tidak menjadikan warga negara dengan alasan apapun melakukan kekerasan yang tentunya dapat membahayakan kehidupan manusia lainnya. Disinggung mengenai banyaknya akun-akun media sosial yang memberikan narasi ke arah kekerasan ataupun tindak terorisme, Boy Rafli menyebut masyarakat dapat memberikan kontra narasi terhadap narasi-narasi yang mengarah kepada tindak terorisme. Seperti siklus ya, yang tidak berhenti ya. Artinya ketemu ada mitigasi, ada kontra narasi, dan bahkan ada law enforcement. Jadi tergantung kadar narasi-narasi itu. Tetapi yang terpenting peran masyarakat apa? Kontra narasi. Karena kontra narasi ini bisa dilakukan oleh kita semuanya, tanpa oleh unsur-unsur pemerintah, tetapi masyarakat bisa mencegah dirinya agar tidak termakan dengan radikalisasi yang berjalan dan ikut turut serta melakukan kontra narasi itu. Kalau kita menyadari bahwa itu adalah bukan sebuah kebaikan, karena kita pasti menyadari radikalisasi pada umumnya mengarahkan pemikiran kita untuk terjebak kepada tindakan kekerasan, aksi kekerasan yang bisa melanggar norma-norma hukum yang ada di negara kita, termasuk norma agama. Demikian. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.